kenapa begitu sulitnya atau begitu beratnya mereka itu percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasulullah. Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli sejarah, mereka takut kehilangan wibawa, mereka takut kehilangan pamor kalau kemudian Nabi Muhammad yang muncul. Karena Muhammad, kalau kamu berhenti dan kamu menginginkan dunia, harta dunia, ayo kita kompak, kamu akan beri dunia. Kalau ingin kerajaan, mari akan saya berikan kerajaan ini. Tapi semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka meminta hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Kenapa Nabi Muhammad? Karena di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu nama Nabi sudah disebut-sebut di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Sementara isi dari kitab Taurat dan kitab Injil ini adalah pada prinsipnya, pokok-pokoknya sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya yang beda syariatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 383 surah Al-Ahzab ayat 53 di bawah sekali. Halaman 383 surah Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'antum fadkhulu idza du'antum fadkhulu فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. Maaf Pak Kiai, penglihatan saya kabur katarak. Iya. Yang bisa baca Quran, apalagi Quran kecil gini yang besar aja keliru-keliru dong. Oh gitu. Iya, mutamian saja, mutamian. Iya. Pahalanya sama. Iya. Halaman dimiliki halaman 384 sekarang. Memang sudah tamat ya halamannya. Sudah temu. Inna dalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Inna dalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna
من وراء حجاب وإذا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا الله ولا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا
Tafsir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 290. Halaman 290 akhir surah Toha. Ayat 133. Halaman 290 surah Toha ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebelum kita lanjutkan, ingin saya sampaikan perkembangan COVID ini. Anak saya yang kuliah di Jakarta kemarin beritahu ke saya bahwa alhamdulillah ini sudah kuliahnya sudah offline 2 pekan ini. Offline itu artinya kuliah tatap muka. Tapi tadi pagi subuh beritahu lagi bahwa sekarang sudah di online lagi kuliahnya, karena perkembangan COVID itu sudah mulai naik. Jadi perlu waspada kita, perlu waspada. Artinya kehidupan kita itu normal tapi dalam keadaan cara-cara yang hidup baru. Apalagi kemudian ada varian baru yang lebih jahat lagi menurut ahli kesehatan. Varian Omikron varian Omikron. Jadi kita waspada. Ya tetap beraktivitas seperti biasa, walaupun memang harus ada dikurangi mobilisasi. Kalau tidak betul perlu itu dikurangi. Kenapa? Karena kondisi seperti ini memang tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab keramat, bukan hanya tentang siapa, tapi tanggung jawab kita semua. Karena kena semua, akhirnya ekonomi turun lagi. Sekarang ekonomi sudah mulai menggeliat. Perekonomian bangsa, perekonomian negara sudah mulai menggeliat. Tapi kalau kena parah lagi, turun lagi. Akhirnya tambah sulit kehidupan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Baik Bapak. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah berkata, laula yatina bi ayatin min rabbi. Kenapa tidak datang Muhammad kepada kami? Kata mereka, bi ayatin, membawa satu bukti tentang kerasulannya, min rabbi, yang datang bukti itu dari Tuhannya. Kenapa tidak datang kepada kami, menyampaikan kepada kami suatu bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad itu memang yang betul-betul Rasulullah, diutus oleh Allah. Dan ucapan ini sebetulnya tidak keluar dari hati yang murni, tidak keluar dari hati yang sesungguhnya. Hanya sebagai lecehan saja yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang kafir Mekah. Kenapa begitu sulitnya atau begitu beratnya mereka itu percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasulullah? Kenapa begitu sulitnya? Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli sejarah, mereka takut kehilangan wibawa, mereka takut kehilangan pamor,
kalau kemudian Nabi Muhammad yang kemudian yang muncul. Dan itu mereka tidak kehendaki. Sampai-sampai pada suatu ketika mereka berkumpul di sekitar Ka'bah dan kemudian mengundang Rasulullah agar supaya hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi Muhammad kemudian hadir di tengah-tengah mereka, kemudian mereka menyampaikan hal-hal yang oleh ayat sebelumnya disebutkan wasbir ala ma yaqulun. Wahai Nabi Muhammad, bersabarlah engkau ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan kepada kamu. Nah, antara lain apa yang dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang kafir Mekah itu kepada Nabi, ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Maqalu laula yatina bi ayatin min rabbi. Maqalu, dan berkata mereka orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang musyrik Mekah, laula yatina, kenapa tidak datang Muhammad itu kepada kami bi ayatin, dengan membawa satu ayat, satu bukti min rabbi, dari Tuhannya. Setelah Nabi Muhammad datang di tengah-tengah mereka, kemudian menyampaikan mencemuh bahwa Nabi Muhammad itu dituduh sebagai orang yang melecehkan leluhur, yang melecehkan agama leluhur bangsa Arab, karena dianggap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebagai agama baru. Ya memang baru, karena sebelumnya mereka sudah punya agama dari warisan leluhur-leluhur. Setelah Rasulullah menjawab, menolak apa yang permintaan mereka, karena Muhammad, kalau kamu berhenti dan kamu menginginkan dunia, harta dunia, ayo kita kompak, kamu akan beri dunia. Kalau ingin kerajaan, mari, akan saya berikan kerajaan ini. Tapi semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka meminta hal-hal yang di luar kemampuan manusia, meminta sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ini misalnya dilukiskan dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra mana ya Pak gurunya ini? Biasa cari-cari. Surah Al-Isra ayat 90 kalau tidak salah. Di situ Allah berfirman menirukan ucapan mereka. Waqalu nu'minu laka hatta tahjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepada engkau Muhammad sampai kamu menyumburkan mata air dari bumi. Di Arab itu kan memang air seperti emas. Waktu itu. Pada waktu Nabi Ibrahim menitipkan istrinya Siti Hajar dengan putranya Nabi Ismail, mondar-mandir cari air itu. Sulit. Nah, itu minta, orang-orang kafir minta kepada Nabi supaya menunjukkan sumber dari air. Minta supaya langit ini runtuh sebagaimana dijanjikan sebagai ancaman disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum musyrikin Mekah. Banyak permintaan-permintaan yang lain, yang aneh-aneh, yang berada di luar kemampuan manusia, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, katakan kepada mereka Muhammad, aku ini hanya manusia biasa, tapi diutus oleh Allah sebagai Rasul, tidak punya kemampuan apa-apa untuk melakukan sesuatu kalau tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ucapan-ucapan yang seperti itulah kemudian di dalam ayat akhir surah Taha ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan atau meminta kepada Nabi, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad ala ma yaqulun, atas apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kufar Mekah. Termasuk ayat ini, wa qalu la yatina bi ayatin mir rabbi.
Mereka berkata, laula kenapa tidak datang Muhammad kepada kami diayatin dengan membawa satu bukti min Rabbi dari Tuhannya? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Awalam ta'tihim, dan apakah tidakkah telah datang kepada mereka bayyinatu ma fis suhufil ula, penjelasan atau keterangan yang jelas ma fis suhufil ula, apa yang tercantum di dalam mushaf umat dan nabi terdahulu. Keterangan bukti yang disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada umat-umat dan nabi-nabi terdahulu. Misalnya kitab Taurat, kitab Injil. Di situ disebutkan dua hal yang disebutkan. Oleh karenanya di antara ulama mufassirin, para ahli tafsir, bayyinatu di sini dipahami adalah Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Kenapa Nabi Muhammad? Karena di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu nama Nabi sudah disebut-sebut. Jadi nama Nabi Muhammad sudah disebut-sebut di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Sementara isi dari kitab Taurat dan kitab Injil ini adalah pada prinsipnya pokok-pokoknya sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya yang beda syariatnya saja. Yang beda syariatnya, misalnya aturan tentang cara beribadah, itu saja yang beda. Adapun prinsip-prinsipnya tentang keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, itu sama antara kitab Taurat, antara kitab Al-Quran dan kitab Taurat dan kitab Injil dan mushaf yang lain yang diturunkan oleh Allah. Bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang setelah Al-Quran, setelah surah Toha ini berbicara tentang Al-Quran, maka ada keserasian. Di awal surah Toha ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Berbicara tentang Al-Quran. Di akhir surah Toha ini Allah juga berbicara tentang Al-Quran. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran itu merupakan bukti yang tak terbantahkan atas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Sampai saat ini tidak ada bangsa Arab yang bisa menandingi satu surat pendek saja dari Al-Quran, atau satu ayat pendek saja dari Al-Quran sampai saat ini. Apalagi bangsa Ajam, bangsa di luar Arab. Orang Arab saja tidak mampu menandingi Al-Quran ini dari segi bahasanya. Belum lagi dari segi-segi keistimewaannya yang lain. Misalnya ramalan tentang masa depan. Banyak ramalan atau keterangan-keterangan untuk masa depan yang dikemukakan oleh Al-Quran menjadi kenyataan. Belum lagi misalnya perkiraan-perkiraan atau keterangan-keterangan tentang isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Al-Quran. Itu semua sudah mulai semakin banyak yang bisa diungkap oleh ahli ilmu pengetahuan. Karena demikian, maka Al-Quran merupakan bukti yang tak terbantahkan atas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh masyarakat Arab pada waktu itu diragukan, disangsikan, sehingga mereka tidak mau percaya pada Al-Quran, tidak mau percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalam ta'tihim, oleh karenanya dibantah di sini oleh Allah. Tidakkah telah datang kepada mereka bayyinatu ma fis suhufil ula, penjelasan atau bukti yang jelas ma fis suhufil ula, apa yang tercantum dalam mushaf yang terdahulu.
Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza. Walau anna, dan seandainya anna kami, kata Allah, ahlaknahum, membiasakan kami kepada mereka, bi'adzabin, dengan satu azab, dengan satu siksaan, min qablihi, sebelum bukti-bukti itu diberikan, sebelum bukti-bukti itu datang, laqalu, kemudian mereka akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan. Ini kelak di akhirat, di hari kemudian, mereka akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta, kenapa engkau tidak mengutus ilaina, kepada kami, mengutus rasulan, pada seorang rasul, fanattabi'a ayatika, maka kemudian dengan rasul itu kami mengikuti ayat-ayat engkau, min qabli, dari sebelum an-nadillah, menjadi hina kami, wa nakhza, dan menjadi rendah, hina dari adab dan hina karena dimasukkan ke api neraka. Sebelum turunnya adab dan sebelum kami menjadi rendah posisi kami karena kami berada di lapisan neraka, kenapa sebelumnya tidak mengutus seorang rasul yang menjelaskan bukti-bukti itu? Jadi mereka memberi kesan tidak puas. Mereka memberi kesan tidak puas terhadap bukti-bukti Al-Quran. Padahal kalau mau berpikir jernih, berpikir positif, tanpa ada kecurigaan-kecurigaan apapun, maka lewat Al-Quran itu bisa kita membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar merupakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menegur Nabi terhadap sikap dan perilaku yang dilakukan oleh beliau. Banyak ayat-ayat yang menegur Nabi. Kalau misalnya Al-Quran itu datang dari Rasulullah sendiri, dari Nabi sendiri, ngapain kemudian negur-negur sendiri? Misalnya abasa wa tawalla anjahul a'ma. Nah, pada satu ketika Nabi itu menemui tokoh-tokoh masyarakat Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Nah, tiba-tiba seorang sahabat muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Ummi Maktum namanya, itu buta. Jadi muadzinnya Rasul itu ada dua. Ada yang pertama itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Nah, kemudian yang kedua itu kok lupa ya. Lupa saya. Bilal. Jadi Bilal, kemudian Ibnu Ummi Maktum. Nah, yang Ibnu Ummi Maktum ini buta matanya. Nah, kemudian datang pada Rasulullah, ya Nabi Muhammad, apa ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata si Ibnu Ummi Maktum ini, muadzin Rasulullah yang buta ini. Padahal Rasulullah sedang menemui tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah berharap tokoh-tokoh itu bisa masuk Islam, sehingga mendukung perjalanan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memperhatikan pada Ibnu Ummi Maktum ini, tidak menggubris. Ketika sahabat Ibnu Ummi Maktum ini mengatakan, minta, bagaimana wahai Rasul, barangkali ada wahyu yang turun, tidak diperhatikan Rasul. Nah, itu kemudian ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Maksudnya Rasulullah tidak menggubris Ibnu Ummi Maktum. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian pendapat dari sementara ahli tafsir. Nah, kalau misalnya Al-Quran itu tuh dari Rasulullah sendiri, ngapain harus pakai tegur-tegur sendiri seperti itu? Banyak contoh-contoh seperti itu. Ini antara lain bahwa Al-Quran itu merupakan bukti yang tak terbantahkan. Belum lagi dari sistematis susunan bahasanya, nah, kemudian isinya, ramalan-ramalan untuk masa depan dan sebagainya.
Walhasil seperti itu tadi, bangsa Arab itu tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi karena mereka takut kehilangan pamor, takut kehilangan posisi di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga tokoh-tokohnya itu tidak mau beriman pada Al-Quran dan pada Rasulullah. Karena kondisi seperti itu, Nabi bertahan untuk tidak berhenti menjalankan dakwahnya, dan mereka menentang Al-Quran dan menentang Rasulullah SAW, dan tidak bisa diharapkan lagi. Allah memerintahkan Nabi, "Kul," katakan Muhammad kepada mereka, "Kullu mutarabbisun," semua mutarabbisun adalah sama-sama menunggu, sama-sama menunggu keputusan Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, kami dan kamu sama-sama menunggu keputusan Allah. Kami dan kaum muslimin dan satu pihak, dan kamu sekalian di pihak yang lain sama-sama menunggu keputusan Allah. Karena sama-sama menunggu, fatarabbasu, maka baiklah kalian menunggu keputusan itu, apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Fasata'lamuna, maka kelak akan mengetahui kalian, man ashabus siratis, siapa pemilik jalan yang lebar, as-sawi yang lurus. Jalan lebar lurus lagi, itu namanya jalan tol. Jalan tol itu kan nggak ada tikung-tikungan, tidak ada tikungan-tikungan kalau jalan tol. Jalannya lebar dan lurus. Nah, karena lebar dan lurus mempercepat sampainya seseorang pada tujuan. Kalau masih muter-muter begini, bengkok-bengkok kan lambat, kayak di Batu Gudang mau ke Jember lambat. Tapi kalau lurus, apalagi lebar jalannya, itu mempercepat jalan itu sampai pada tujuan. Fasata'lamuna, maka kemudian tunggulah apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kalian akan tahu siapa yang berada di jalan yang benar, jalan lebar dan benar maksudnya di agama Islam sesuai dengan keridhaan Allah. Wa man ihtada, dan siapa di antara kalian atau kita yang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhir daripada surah Thaha, dari surah Thaha. Ada kepersesuaian kalau di depan Allah berbicara di awal surat Thaha itu berbicara tentang Al-Quran, dan kemudian di akhir surat Thaha ini Allah berbicara juga tentang Al-Quran. Ketemulah keserasian Al-Quran itu dari awal dan sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi wallahu a'lam. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati fiha ashtafi min kulli da'i wa dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa وصلي وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi, shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma